Oke, jadi kali ini kita bakalan bikin controller untuk book kategoris. Nah, controllernya itu apa aja? Nanti ada bisa get data, tambah data, edit data, sama hapus data. Nah, itu. Pertama-tama itu kita bikin controllernya. Yang pertama itu untuk public function index, kita bikin variabel kategoris dan di dalamnya itu adalah model dari book kategoris. Nah, ini modelnya. Terus di all gini. Nah, ini namanya pakai ORM, object oriented. ORM adalah lupa, nggak tahu guys pokok itu. Terus di return, jadi datanya itu di return ke tampilan, ke view admin kategori list. Nah, jangan lupa di compact agar variabel kategorisnya itu bisa ditampilin di view-nya. Nah, nanti jadi di admin.kategori.list yang ada di sini, admin kategori.list ini. Nah, nanti si file ini bakalan bisa menampung variabel ini yang berisi data-data dari book kategoris itu tersendiri. Selanjutnya di function create ini di sini langsung return view admin kategori.adg. Selanjutnya di function store itu untuk ini, jadi ini function create untuk tampilan tampilan nambah kategori, dan yang ini untuk fungsinya. Jadi yang pertama itu fungsinya ada validasi, this validate. Nah, validasinya itu apa? Nah, ini nanti kan di dalamnya model ini request. Di dalamnya model atau tabel book kategoris kan cuman ada name yang harus diisi. Jadi ya yang divalidasi cuman kolom name aja. Nah, ini name jadi required atau harus diisi. Terus setelah validasinya udah terpenuhi, maka bisa create data. Di name kolom name diisi dengan request name. Setelah itu tinggal di return new lagi. Oh, pakai return redirect, lupa. Redirect terus ke route, min.kategori.list, terus dengan pesan with sukses kategori evaluasi kategori. Nah, untuk function start udah kayak gitu aja. Terus di sini ada function edit. Di edit sini langsung return view juga, sama kayak yang function create ini, yang ini. Jadi ini untuk tampilan edit datanya. Ini yang function edit untuk tampilannya, dan update itu untuk fungsinya. Sama untuk yang create sama store. Jadi seperti itu.
Terus di sini update berarti admin dot kategori dot update dot update. Nah, ini untuk variabel yang ada di sini book kategoris kita rubah namanya jadi book kategori seperti ini. Nah, ini di copy aja terus dipaste di sini sama di sini. Nah, udah. Kalau kayak itu udah di sini tinggal di compact variabel dari book kategori yang ini dipanggil di sini. Nah, sorry tanpa ini. Kalau udah, nah, ini update-nya juga ada validasi. Ini saya ambil dari function store aja soalnya sama ini validasinya. Request validate, terus ini book kategori book date name request name. Terus setelah itu dari redirect with, jadi ada pesan suksesnya, sukses. Berhasil diedit seperti ini aja. Terus yang ini selanjutnya untuk function destroy. Jadi function destroy itu fungsinya buat ngehapus data dari book kategoris itu. Itu tinggal delete terus di return redirect root admin pakai with lagi dengan pesan jika sukses kategori buku berhasil dihapus seperti itu. Jadi untuk controllernya cuman gitu aja. Jadi ini yang function index, jadi ini untuk tambah data, terus ini yang buat edit data sama hapus data. Itu controller untuk CRUD-nya udah selesai. Nah, selanjutnya kita pergi ke file models. Di sini file models ke book kategoris. Nah, di sini agar tabel atau kolom tabel book kategoris dan kolom-kolomnya itu dapat diisi kayak bisa di-insert datanya. Nah, maka di sini kita bikin variabel baru protected worded ID. Nah, gini aja. Jadi, maksud dari variabel ini itu berfungsi jadi kecuali kolom ID, maka kolom yang lain-lain itu yang lain dapat diisi atau bisa ditambahkan datanya. Tanpa menggunakan ini juga bisa pakai fillable. Jadi fillable itu kebalikannya dari guarded. Kalau fillable itu berarti yang diisi hanya data yang hanya kolom yang harus kita isi. Contohnya name. Nah, seperti ini. Name. Tapi saya prefer pakai guarded. Nah, diisi dengan ID. Nah, selanjutnya udah selesai untuk model, kita pergi ke resource views admin kategori. Nah, di sini untuk list kategori itu sendiri. Oh, sorry, kita
sebelum ke resource ini pergi ke sini, ke roots web.php. Nah, kita benerin roots yang ini dulu. Nah, untuk roots kategorinya saya hapus dulu ini. Kalian juga hapus. Nah, kalian bikin root lagi, root prefix, root prefix di dalamnya kategori, terus panah group, terus dalamnya function kurung awal, jangan lupa titik koma. Nah, di prefix kategori ini kita bikin root yang lain seperti root untuk index. Root metodenya get, ini slash aja, terus di sini kita kurung array, terus di dalamnya kurung array ada book categories controller kelas. Nah, di sini kelasnya kita ngambil kelas index, function yang index, dan juga kita kasih nama admin.category.list. Nah, ini kita copy ke bawah, alt shift untuk shortcutnya. Nah, ini untuk function store ya, untuk function add maksudnya ya, sorry. Nah, ini tinggal diganti add, terus di sini tinggal ganti add, terus di copy lagi, alt shift sama bawah, terus di sini function store, ini root store, jadi ini untuk root tampilan untuk tambah data, dan ini root untuk fungsi dari tambah data itu sendiri. Nah, untuk fungsinya ini metodenya pakai post, dan di sini nama fungsinya juga diganti store, ini juga store. Selanjutnya copy lagi ke bawah, alt shift bawah, button bawah, terus di sini diganti edit, terus di sini juga edit, terus ini juga edit, copy lagi ke bawah, alt shift bawah, di sini diganti dengan update, ini juga update, ini juga update. Yang terakhir itu untuk delete, yang destroy, ini untuk function destroy. Nah, ini rootnya namanya delete dan fungsinya destroy, ini juga delete, cuman yang beda cuman fungsinya aja. Nah, untuk edit, update sama delete itu ada URL tambahan. Jadi sebelum sini kita kasih slash dulu, yang di dalamnya ini ada kurung awal book kategori, seperti ini. Jadi book kategori ini nanti bakalan menerima ID dari data yang bakalan kita edit atau kita delete. Seperti ini book kategori. Jadi contoh aja, kalian punya data satu ID-nya. Nah, terus kalian pengen update datanya, ya pengen rubah nama dari data kategorinya. Nah, nanti rootnya bakalan kayak ini, kayak set. Nah, ini nama ID-nya 1, jadi aplikasinya tahu, oh ini data dari ID berapa yang akan diedit. Jadi untuk lebih fleksibel, kita pakai parameter yang ada di dalam URL, seperti itu. Nah, jangan lupa untuk metodenya ini bukan post yang dari edit, ini metodenya untuk tampilan pastinya get untuk nge-get data, dan update
update itu pakai metode put dan delete. Function delete ini pakai delete. Nice. Udah kayak gini. Udah. Jangan lupa kita optimize dulu. Setelah merubah kode yang ada di web.php, kita harus optimize terlebih dahulu. PHP di sini di terminal kita ketikkan php optimize. Nah, udah optimize. Selanjutnya kita pergi ke folder resource view admin kategori. Nah, di sini yang pertama kita rubah di list.blade.php terlebih dahulu. Jadi rootnya ini untuk, nah ini kan tombol untuk tambah data. Nah, tambah data ini rootnya yang kita udah daftarkan di web.php sini namanya adalah admin kategori.add. Jadi kita copy, kita pastekan di sini. Nah, setelah itu untuk looping data, jadi kan ini masih data statis yang kita ketikkan sendiri di kode HTML-nya, dan kita maunya itu nggak mau kayak gini. Jadi dinamis dengan apa yang ada di database. Nah, salah satu caranya itu bisa pakai for each. Nah, perulangan for each. Jadi kategoris nah, variabel kategoris ini dari mana? Dari controller yang ini. Jadi yang kategoris ini. Nah, ini karena kita pakai compact, jadi variabel yang ini bisa diakses di list.blade.php-nya. Jadi kategoris as kategori. Jadi kategoris kan jamak. Nah, itu dipecah menjadi kecil-kecil, dialiaskan menjadi kategori. Nah, kategori kan tunggal. Jadi nanti datanya bakalan satu persatu, bukan langsung data yang banyak ini langsung ditampilkan dalam satu kolom, itu enggak. Jadi datanya itu satu-satu per kolom. Jadi kita tutup end for each di sini di bawah tr end for each. Nah, setelah itu di dalam td, nah di sini kan ini nama id-nya, kita isi dengan kurawal 2 kali ini dengan loop panah iteration. Ini untuk mengambil data ID atau looping dari datanya. Jadi misalnya ada data 5 data, maka akan berurutan nomor datanya dari 1 sampai 5. Seperti itu. Ini untuk kategori. Jadi kategori itu dari mana? Dari data yang ini, variabel yang ini. Nah, kita ambil name-nya aja. Nah, kalau udah, untuk tombol update ini, tombol update kita kopikan dulu. Di sini kan rootnya root update kategori. Nah, kita rubah dengan root yang sudah kita bikin seperti tadi. Nah, ini admin kategori.edit. Kita copy, kita paste. Nah, udah. Nah, di sini admin kategori edit kan membutuhkan parameter book kategori. Nah, kita tambahkan kodenya di sini. Jadi setelah tanda petik koma kurung kotak buka kategori ID. Jadi untuk mengisi variabel book kategori yang ada di sini, kita isi dengan ID
dari data yang sudah kita looping itu tadi. Nah, seperti ini. Udah untuk function delete. Nah, kita coba benerin dulu ini karena belum berfungsi. Kita benerin. Nah, function delete-nya kita ini rubah menjadi button. Kan ini pakai A. Kita rubah jadi button. Nah, harusnya kita hapus. Kita rapikan dulu kodenya. Seperti ini. Udah. Kalau udah, kita bikin tag baru, tag form. Nah, ini buttonnya kita masukkan di dalam tag form ini. Kita cut, Ctrl X, terus paste di sini. Nah, rootnya ini menyesuaikan dengan function yang ada di sini. Jadi rootnya adalah untuk delete ini admin kategori.delete. Kita copy. Jadi kita ketikkan root, ketik. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk pengambilan ID dari parameter ini, untuk mengisi parameter ini hampir sama dengan sangat mirip dengan yang ada di update. Kita copy aja dari koma sampai kurung sini. Kita copy, taruh sini di samping tanda petik. Nah, kita hapus satu, kurungnya kelebihan soalnya. Udah. Terus kita kasih metode post dan style display inline. Terus di sini jangan lupa dikasih CSRF. Terus di sini tambahin metodenya itu apa? Metodenya delete. Nah, udah seperti itu untuk function list. Kita coba lihat di tampilannya. Kita run kodenya PHP Epicenter. Kita coba ke root admin. Oh, ini ada error. Nah, ini kenapa? Ya, jadi itu untuk nge-fix error itu kita pergi ke sini ke admin, terus layout, sidebar. Nah, di sini sidebarnya itu rootnya masih list kategori. Nah, kita ubah sama dengan ini, admin kategori.list. Copy, terus kita paste di sini. Nah, ini ada dua, sini sama sini. Nah, kalau udah, coba buka Chrome-nya lagi. Refresh. Nah, ini udah bisa. Nah, ke kategori buku, maka buku yang ada di dalam database maka akan looping dengan muncul di sini datanya. Untuk tambah data, nah ini masih belum ada masih belum kita sambungkan ya. Nah, ini kita lanjut lagi ke kodenya. Nah, ini untuk get datanya udah berhasil. Nah, lanjut ke kodenya lagi. Kita pergi ke kategori yang ADD, yang add. Nah, di sini ini dirubah rootnya menjadi admin.category.list untuk pergi ke root utama kita. Nah, selanjutnya di sini ada form, kita beri action. Nah, actionnya itu rootnya itu dari sini.
admin kategori dot store. Kita copy, salah copy. Store. Copy ke add. Nah, kita paste di sini. Terus di sini kita tambahkan metode post. Nah, udah, terus dikasih add csrf. Terus untuk di sini untuk labelnya ini kita rubah menjadi name saja untuk for, dan ID sama name-nya ini dirubah menjadi name kalau kalian masih belum name ininya. Ini yang paling penting, name. Nah, kalau udah kita tambahkan di sini di tag input kita tambahkan value kurung 2 kali all name. Jadi nanti ini inputan name ini bakalan menerima value dari requestan user. Jadi dari yang sini, dari request. Nah, dari request name ini. Nah, bakalan menerima dari request tersebut. Setelah itu kita coba tambahkan validasi. Jika error, yang error itu name, kita coba langsung error. Kita bikin div di sini kurung 2 kali, dalamnya message. Nah, di kelasnya kita coba styling sedikit pakai text danger. Nah, ini untuk jika validasinya yang ini, jika kolom name tidak diisi apapun, maka akan menampilkan error karena di sini validasinya itu required atau dibutuhkan. Jadi wajib diisi. Seperti ini. Kita coba lagi ya untuk tampilannya. Kita refresh, tambah data. Kenapa ini? Buka kategoris control add. Oh, sorry. Coba kita lihat di web.php-nya. Oh, sorry, ini fungsinya create. Sorry. Yang ini dirubah create. Kita coba pergi ke browsernya lagi, kita refresh. Waduh. Oh ya, jangan lupa di optimize karena ada perubahan di sini. Kita clear dulu. PHP artisan optimize. Nah, kalau udah di save lagi PHP artisan save. Nah, coba dilihat lagi ke browsernya. Nah, ini udah bisa. Contoh aja kita menambahkan kategori untuk buku pelajaran. Nah, di sini buku pelajaran udah nambah. Nah, itu untuk tambah datanya. Kita kembali lagi ke kode kita untuk function edit. Di sini di tampilan update. Di tampilan update ini rootnya diganti admin.list. Terus di formnya itu kita kasih action sama seperti tadi, actionnya root mengarah ke fungsi dari fitur update, yaitu admin kategori .update. Kita copy paste sini. Nah, terus jangan kasih koma book kategori ID.
Ini untuk mengisi jadi data book kategori yang mana yang akan diupdate. ID-nya berapa, jadi nanti bakalan diupdate. Ini metodenya post. Terus di sini jangan lupa dikasih add csrf dan tambahkan lagi add method. Ini metodenya pakai put. Terus di sini untuk name for name bisa. Aduh, sorry. Oh, ini kita ganti name. Di sini udah benar name. Terus kita kasih value. Value old name, koma, dolar, book kategori mana ini. Terus kita kasih validasi inputan seperti tadi yang ada di add blade.php. Kita copy aja ini error, dari error sampai end error. Kita copy, kita tambahkan di bawah sini. Kita rapikan dulu. Nah, seperti ini. Mungkin udah. Kita coba cek di browsernya. Di browsernya kita coba edit. Di sini kita edit contoh aja menjadi buku programming. Nah, udah berhasil, udah terupdate, dan kita coba fitur yang terakhir yaitu untuk delete. Kita coba delete. Nah, datanya udah berhasil terhapus. Nah, jadi mungkin itu aja tutorial untuk CRUD di Laravel. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.